Para intellectual business community dan para business leaders, kita lanjutkan diskusi kita hari ini yang berjudul Reaching Your Potential berdasarkan artikel Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008 dan ditulis oleh Robert Kaplan. Dan bersama kita masih Pak Paulus Suranto, CEO dari Indo Buana Auto Raya. Dan kita meneruskan diskusi dari segmen sebelumnya. Pak Paulus, kembali. Waktu Anda pindah bagian itu karena Anda diarahkan oleh kesempatan atau Anda diarahkan oleh apa yang Anda inginkan di dalam hidup? Diarahkan oleh ego lebih. Jadi lebih saya gitu. Jadi saya tidak suka di finance, jadi saya harus cari peluang yang bukan di finance. Saya sukanya di otomotif, saya harus cari di bidang otomotif. Nah, kesempatan itu ada gitu waktu itu, sehingga akhirnya pindah. Oke, berarti you're driven by bukan oleh kesempatan, tetapi you're driven by yourself, cari kesempatan yang ada gitu ya? Ya, cari kesempatan. Tapi tentu kesempatannya harus ada juga gitu. Kalau nggak ada, walaupun kita cari-cari, kalau nggak ada juga nggak ada kan. Seandainya nggak ada, Anda menunggu atau Anda ambil aja apa yang ada? Karena kalau mengikuti definisi Anda yang sekarang, selama pekerjaan itu, let's say, sekarang menawarkan saya gaji 2 kali lipat, whatever it is, saya pindah saat ini juga gitu kan. Kalau waktu itu tidak. Jadi kalau kesempatan itu tidak ada, saya akan menunggu. Saya tetap akan waktu itu di Kalimantan menunggu. I see. Oke, Pak, interesting. Sekarang honestly, apakah saat ini Anda sudah bisa mendefinisikan pekerjaan apa sih yang most fulfilling untuk Anda, yang menggunakan potensi Anda secara maksimal, kalau seandainya it gives you the same return lah? Maksudnya ya, karena Anda sekarang prioritas nomor 1 pokoknya duitnya berapa lah gitu ya. Kerjaannya terserah, saya bisa adjust dan saya akan berusaha untuk menyukai itu. Tetapi yang kedua, seandainya itu sama, what is the most fulfilling job that you want? Saya di bidang sales and marketing, masih tetap di bidang itu. Kalau passion saya ada di situ memang gitu. Sales and marketing and masih di otomotif. Masih di otomotif. Gitu. Itu adalah passion Anda. Ya. Jadi di dalam artikel Robert Kaplan ini juga menarik, dikatakan bahwa seringkali orang itu bingung dia mau bekerjanya di mana, yang penting menghasilkan uang banyak. Ya. Dan ada satu contoh di dalam artikel ini, kita lihat bahwa ada orang yang bertanya kepada temannya, enakan kerja di mana sih? Enakan kerja di bank atau investment banking ataupun di asuransi, ya kan? Terus dijawab sini salah, jawab sana salah. Kemudian Robert Kaplan katakan, kalau Anda dapat warisan $1 juta dari orang tua Anda, sehingga Anda nggak perlu lagi khawatir tentang keuangan Anda maunya kerjanya di mana? Oh, kalau gitu saya pengennya kerjanya jadi golfer katanya. Oh, berarti adalah passionnya adalah di sana. Gitu. Tetapi kembali, kenyataan hidup harus membuat orang memilih antara apakah dia mau pursue passionnya atau dia mau survive atau membela kepentingan materialnya dulu, ya. Dan di dalam artikel Kaplan ini yang saya setujui, karena ini yang pendapat saya yang saya jalani dalam hidup saya memilih pekerjaan yang saya sukai, ya. Karena menurut saya achievement material itu tidak ada batasnya, ya. Jadi kalau kita menyukai achievement material sampai berapapun itu, kita akan enjoy, ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak menyukai pekerjaan kita tiap hari kayak harus makan pil pahit demi untuk mendapatkan uang gitu ya. Sehingga akhirnya saya pikir life is only once, ya. Dan I want to be happy with my life, ingin merasa fulfilled di dalam hidup saya. Dan kembali juga ada pertimbangan dong, ada pertimbangan tentang keluarga, tentang kebutuhan yang lain. Tapi saya bertanya balik, seandainya anak saya ditanya bahwa apakah saya harus berkorban untuk Anda bisa menjadi
punya material yang lebih. Mungkin kalau anak saya sudah pada level dewasa, dia akan berkata, you don't have to do that. Ya, you do whatever you like and that makes you happy. I will survive myself, gitu kan. Dan juga kalau dia nanti dewasa dan dia melakukan hal yang sama kepada anaknya, dia hanya melakukan sesuatu untuk anaknya dan seterusnya. Menurut saya at the end, nobody at the happiest possible situation buat dirinya, gitu ya. Tentunya kalau menurut Pak Paulus adalah happiness juga komponennya adalah membahagiakan keluarga dan itu adalah komponen terbesar, benar. Tetapi alangkah baiknya kalau itu pun yang kita punya bahagia, keluarga juga bahagia. Gimana cara keluarga bahagia? Ya kita juga harus menyetel pikirannya mereka bahwa bahagia doesn't mean you have everything in material, tetapi bahagia means that you have a decent life and you can go doing things that you like, and the materials adalah that will return to you, whatever it is. Karena kalau kita lihat orang yang punya penghasilan 5 juta juga bisa hidup, orang yang punya penghasilan 500 juta juga bisa hidup, gitu kan. And orang yang pergi ke taman hiburan yang bayarnya cuma 500 perak dan taman hiburan yang bayarnya 500 ribu, ketawanya sama kenceng ya bisa, ya, happy-nya bisa sama. Jadi itu yang I believe in dan I feel aligned with artikel dari Kaplan ini, Pak. But I do understand that some of people and it's valid bahwa dia punya definisi bahagia different and the way of thinking itu different, ya. Nah, Pak. Jadi di sini for you ini bukan satu hal yang Anda harus percaya satu atau yang lain. Anda harus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya definisi bahagia saya apa sih? Ya, apakah I want to have my own happiness juga, dan family juga tentunya harus, ya. Tapi mana yang first priority, second priority, ya. Dan kalau menurut Kaplan dan menurut yang di-studi dan juga yang saya percaya, bahwa kalau kita tiba-tiba punya pandangan yang lain, tidak ada salahnya bahkan seumuran dengan saya, ya, umur 40-an begitu, untuk merubah karir Anda atau merubah cara pandang Anda, karena seperti Pak Paulus katakan, itu juga satu proses, ya. Dan saya juga tidak menjamin saya akan berubah pikiran saya seperti Pak Paulus, dan Pak Paulus saya kira juga tidak bisa menjamin pada satu hari dia bisa berubah pikiran seperti saya, ya. But artikel ini mengatakan pilihlah pekerjaan yang Anda sukai, ya. Dan apabila Anda ingin menggunakan potensi Anda secara maksimal, ada beberapa filosofi yang menurut Kaplan yang perlu Anda telaah, perlu Anda dalami. Nomor satu adalah memilih dan memanage karir adalah 100% tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab orang lain, termasuk bukan tanggung jawab atasan Anda ataupun orang-orang yang memberikan bantuan kepada Anda. Karena atasan Anda seringkali kurang bisa menilai Anda, karena orang yang paling tahu tentang diri Anda adalah Anda sendiri. Jadi seringkali atasan Anda membuka kesempatan untuk posisi yang lebih tinggi di bidang yang Anda tidak sukai sebenarnya. Tapi karena kalau Anda mengikuti atasan Anda, seringkali Anda akhirnya terjebak ke dalam posisi-posisi yang sebenarnya Anda tidak sukai. Nah, buat Anda yang mengandalkan diri sendiri, Anda harus bisa menentukan posisi atau pekerjaan apa yang Anda ingin lakukan. Nomor dua adalah jangan ikuti pandangan umum tentang karir. Seringkali, dan menurut Kaplan umumnya salah, adalah bahwa seringkali orang melihat bahwa karir yang bagus itu adalah yang kedudukannya tinggi dan uangnya banyak, ya. Kenyataannya dari pengalamannya Kaplan bahwa kepuasan karir tidak bisa ditebus dengan uang, ya. Tetapi menurut Pak Paulus bisa saja ditebus dengan kebahagiaan keluarga, mungkin saja, ya. Tetapi kalau Anda harus compare antara kepuasan dan
uang, menurut Kaplan, pilihlah kepuasan pekerjaan dulu. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda, karena itu yang bisa membuat Anda maju dalam karir sekaligus menikmatinya. Kalau Anda bisa mendapat sesuatu yang maksimum, kenapa Anda harus mencari sesuatu yang kompromis? Ya. Jadi lead-nya di mana kalau untuk maksimum? Lead-nya adalah Anda bekerja di tempat yang Anda sukai, passion Anda di sana. Ya. Yang ketiga adalah bahwa Anda perlu punya keyakinan bahwa dalam jangka panjang keadilan akan ditegakkan. In the long term, justice will prevail. Tetapi bukan in short term. Jadi artinya apa? Artinya waktu Anda memilih pekerjaan yang Anda sukai, ya, seringkali Anda melihat, Anda compare dengan teman-teman Anda, dia udah naik mobil loh, dia udah punya penghasilan seperti ini, kok saya masih begini-begini aja, apakah saya perlu pindah pekerjaan atau tidak? Nah, menurut Kaplan, stay where you are, ya, bertahanlah dan berjuanglah. In the long run, you will get that. Jadi setelah Anda gigih bertahan di sana tempat yang Anda sukai, at the long run it will catch up. Justice will prevail. Kalau nggak prevail, apa berarti umur Anda kurang panjang gitu. Oke, jadi itulah pelajaran yang diambil oleh kita di dalam artikel Harvard Business Review ini, dan kita sangat sedang sekali mendapatkan sudut lain dari pandangan ini yang very realistic, yang juga mungkin di-share oleh banyak di antara kita. Saya tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, tetapi ini adalah bahan untuk kita reconsider, bahan untuk kita berpikir, sebenarnya kita ingin apa sih di dalam hidup kita, dalam perjalanan kita mencapai kebahagiaan kita sebagai seorang yang meniti karir juga. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus akhiri diskusi yang menarik kita hari ini karena waktu juga, dan kita akan jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Direktur Eksekutif Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program berikutnya.